Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pencinta Colovers yang saya cintai, kita akan melanjutkan episode Sepasang Pedang Iblis ini ke jilid 5. Lokasi di jilid 5 ini masih di muara Sungai Huangho. Kemudian tokoh-tokohnya adalah Lam Hoesio, gurunya Bun Beng, kemudian Bun Beng sendiri, kemudian Yap Sun dan Tung Sik Lun, utusan dari Pulau Es. Kemudian partai dari Kunlun Pai, kemudian partai dari Hui Hau Pai, kemudian tokoh ternama Im Kan Seng Jin, kemudian panglima perang pemerintah yaitu Beti Kong, kemudian si Angkoan Chin Jin dari Goa Tengkorak, kemudian Hek Liong Pang atau Sin Liong Chiok Kun, naga sakti Sungai Huangho. Kemudian perkumpulan pengemis baju hitam atau Hek I Kai Pang, kemudian partai macan terbang atau Hui Hau Pai, kemudian 5 pedang Xiao Lim yaitu Xiao Lim Go Kiam, kemudian tokoh-tokoh dari Pulau Neraka, kemudian tokoh-tokoh dari Hoa San Pai, Kong Tong Pai, dan partai-partai kecil lain. Kita lanjut langsung saja. Kita kembali sebentar ke jilid 4 bahwasanya Lam Hoesio berupaya untuk meminta kepada Im Kan Seng Jin dilepaskannya Bun Beng yang ditawan tersebut. Nah, apakah berhasil? Lam tidak semudah itu meminta Bun Beng kembali. Akhirnya terpaksalah Lam Hoesio dengan cara kekerasan ingin merebutnya. Tetapi In Kang Seng Jin tidak melayaninya, malah diberikan kepada pasukannya yaitu Tosu dari Tibet untuk melawan Lam Hoesio. Pertarungan sangat seru sekali antara Lam Hoesio dengan Tosu tersebut, sehingga Lam Hoesio sebenarnya bisa mengalahkan Tosu tersebut, tapi karena kelicikan dari pasukan pemerintah, akhirnya Lam Hoesio dikeroyok oleh 2 orang dan tamatlah riwayat Lam Hoesio. Guru dari Bun Beng tersebut mati tertusuk tombak tersebut. Kemudian mayat Lam Hoesio oleh pasukan pemerintah harus segera dimusnahkan. Nah, caranya adalah Tosu dari Tibet tersebut mempunyai cairan yang dapat menghancurkan seluruh tubuh mayat Lam Hoesio sehingga tubuh atau mayat Lam Hoesio menjadi cair. Dan Bun Beng sangat marah dan begitu sedihnya melihat gurunya yang memeliharanya dan mendidiknya itu harus diperlakukan seperti itu. Nah, tadi kita lupa menyebutkan tokoh-tokoh yang hadir di situ, yaitu tokoh dari Tian Liong Pang. Nah, itu adalah perguruan silat yang baru ada tapi sudah menggegerkan dunia persilatan di Sungai Huangho tersebut. Nah, dengan terbelalaknya mata Bun Beng melihat kejadian Lam Hoesio dicairkan
mayatnya. Nah, setelah Bun Beng melihat gurunya menjadi cair, tiba-tiba datanglah yang namanya wanita bercadar putih tersebut. Kemudian dia menantang untuk Pibu di arena tersebut karena dia mendengar adanya kedatangan tokoh dari Pulau Es. Nah, akhirnya terjadilah pertarungan yang begitu hebat antara tokoh wanita yang bercadar itu dengan tokoh dari Pulau Es. Pertandingan cukup begitu lama sehingga menegangkan, sehingga menjadi pusat perhatian dari tokoh-tokoh lainnya, karena mereka tidak mengetahui siapakah wanita ini sebenarnya, dan memang baru pertama kali tokoh dari Pulau Es ini turun memperkenalkan diri langsung di arena Pibu di muara Sungai Huang. Sampai-sampai Im Kang Sengjin itu terpukau melihat pertarungan antara tokoh-tokoh Pulau Es dengan wanita tersebut. Nah, selagi Im Kang Sengjin menyaksikan pertandingan tersebut, ia lupa akan Bun Beng, dan saat itu juga Bun Beng melarikan diri. Akan tetapi, lagi-lagi karena Bun Beng ini masih kecil, akhirnya dapat ditangkap oleh Panglima Perang Beti. Nah, kita kembali lagi ke pertarungan antara wanita bercadar tersebut dengan tokoh Pulau Es. Pertandingan tersebut, pendekar Pulau Es ataupun tokoh dari utusan Pulau Es kalah oleh wanita tersebut, sehingga gegerlah di arena tersebut. Siapakah sebenarnya wanita asing ini atau wanita yang bercadar ini, dan dari perguruan mana, mereka pun tidak mengetahuinya. Akhirnya wanita itu dengan sombongnya menantang Sumahan untuk bisa bertanding dengannya. Nah, tiba-tiba Sumahan datang dengan burung Garuda di arena tersebut. Ternyata kedatangan Sumahan ke arena tersebut bukan ingin berpibu. Ia datang tersebut untuk mencari Kui Hong keponakannya. Akan tetapi Kui Hong juga tidak ada di tempat tersebut. Akhirnya Sumahan mengetahui anggotanya ada di situ, diperintahkannya untuk segera pulang mencari Kui Hong. Karena Sumahan sudah berniat tidak mau ikut campur, Garuda terbanglah bersama Sumahan. Nah, saat belum mencapai ketinggian, kaki burung Garuda terjerat oleh tali yang dilepaskan oleh tokoh Pulau Neraka. Akhirnya dengan kehebatan burung Garuda tersebut dapat melepaskan lilitan kaki burung Garuda yang ternyata adalah seekor ular kobra. Dan sambil menukik burung Garuda tersebut mencengkram orang Pulau Neraka yang menjeratnya tadi, dan dibawalah terbang orang tersebut, kemudian dibuang di pusaran pertemuan antara Sungai Huangho dengan laut, yang pusaran sangat mematikan. Dan akhirnya Garuda dengan Sumahan sudah bisa pergi jauh meninggalkan lokasi Pibu tersebut. Tak terkecuali wanita yang bercadar putih tersebut pun tetap ada dalam Pibu tersebut. Kembali ke Bun Beng yang masih di tangan Panglima Betikong, yang
Saat itu juga kali kedua si Betty Kong ini lengah juga. Dia bukannya lengah, tapi pegangan terhadap Bun Beng ini kendur pegangannya karena ingin menyaksikan Pibu yang ada di arena tersebut. Akhirnya Bun Beng dapat melepaskan pegangan Panglima. Nah, saat tiba Pibu keluar dari pulau. Nah, saat terjadinya saat Bun Beng sudah melarikan diri, tapi malah Bun Beng bukannya kabur, malah membantu tokoh Pulau Neraka karena nah, saat Bun Beng sudah dapat melarikan diri, bukannya dia kabur, malah dia membantu tokoh Pulau Neraka yang sedang bertanding dengan Tosu yang telah membunuh gurunya tadi. Nah, kemudian karena merasa gurunya ditewas di tangan pasukan pemerintah tersebut, akhirnya ibu tersebut disudahi dengan kematian tokoh Pulau Neraka dan Bun Beng menjadi tawanan Panglima tersebut kembali. Ternyata pertandingan belum usai karena seorang wanita cantik yang memakai cadar, yang bersikap gagah namun berwajah dingin, seolah-olah pertandingan antara Panglima Manchu dan tokoh Pulau Neraka itu merupakan hal yang menjengkelkan. Nah, ketika Bun Beng mencari-cari dengan pandang matanya, dia hanya melihat rombongan Tian Liongpan yang berdiri 5 orang dipimpin oleh wanita tadi. 10 anggota Pulau Neraka serta rombongan Koksu yang diikuti pasukan pengawal tidak ada kecuali wanita Tian Liongpan itu. Kalau saja ia dapat membebaskan diri, ketika Bun Beng mencari-cari dengan pandang matanya, dia hanya melihat rombongan Tian Liongpan yang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh kemudian 10 orang anggota Pulau Neraka serta rombongan Koksu yang diikuti pasukan pengawal pemerintah. Bun Beng tidak melihat lagi tokoh dari Pulau Es maupun Sumahan. Akhirnya dia berpasrah karena dia tidak punya harapan lagi. Nah, akhirnya terjadilah itu yang sangat hebat di sini. Kalau saja ia dapat membebaskan diri, mungkin saja dari kisruhnya pertandingan tersebut bukannya ingin memperebutkan lokasi hilangnya senjata-senjata pusaka dan kitab pusaka dari keluarga Pulau Es, tapi dengan keberadaan Bun Beng di situ sudah bukan rahasia lagi dan sudah diketahui oleh tokoh-tokoh Tian Liongpan juga, oleh Pulau Neraka juga, bahwasanya Bun Beng itu adalah orang atau seorang anak yang diperebutkan 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu di kuil kecil di Sungai Feng. Akhirnya pertandingan
tersebut berjalan dengan hebatnya untuk memperebutkan dunia. Nah, setelah di rumah karena saat itu tokoh dari neraka, dari pasukan pemerintah, dan dari Tian Liongpang bertanding dengan serunya untuk bukan. Terima kasih. Lanjutkan pada pesan pedang iblis jilid ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.